Saya jujur aja nih, waktu di Himalaya ya, ngelihat gunung es secara langsung dengan mata gitu, itu impian sebenarnya. Tapi ketika ngelihat langsung, dihadapkan langsung gini, ini jujur aja nih, saya motret males loh. Saya mendingan ngelihat langsung pakai mata ketimbang pakai kamera gitu. Bisa kemalaman kita di sini. Nah, kalau andaikan kemalaman di sini, selesai kita nih. Nggak ada tempat perlindungan, nggak ada tempat makan, nggak ada tempat istirahat, nggak ada tenda. Selesai nih. Makanya di sini jalur yang bagus, cuma mematikan kalau buat saya gitu. Nah, ini portfolio. Jadi apakah saya cuma ngomong doang gitu? Ya ini saya kasih sedikit sampel foto-foto yang saya ambil di sana gitu. Perlu diketahui, motret di Himalaya itu sebenarnya mudah, bro. Gitu. Kalau kita sering ngeliat lah foto-foto Himalaya, gunung es, gitu. Itu mah nggak usah pakai mikir atau teknik susah-susah itu. Pakai handphone aja bagus, karena memang pemandangannya udah bagus. Udaranya clear, cuacanya, mataharinya bagus, Kelvinnya bagus, ya asal jepret aja. Tinggal pemilihan angle aja yang bagus gitu. Jadinya untuk segi teknis ya nggak susah, tapi yang susahnya itu adalah prosesnya, jalan kakinya, berapa hari, kena AMS, altitude sickness, segala macam. Yang itu yang bikin sebenarnya menurunkan konsentrasi dari ide-ide yang kita siapkan di bawah gitu. Ketika udah sampai atas, waduh, saya jujur aja nih, waktu di Himalaya ya, ngelihat gunung es secara langsung dengan mata gitu, itu impian sebenarnya. Tapi ketika ngelihat langsung, dihadapkan langsung gini, ini jujur aja nih, saya motret males loh. Saya mendingan ngelihat langsung pakai mata ketimbang pakai kamera gitu. Nikmatin gitu, sekian menit bengong ngeliatin pemandangan, sampai saya lupa motret gitu. Jadi kalau ketika kita disajikan pemandangan bagus, itu tantangan dari fotografer tuh. Kadang kita terlena dengan pemandangan bagusnya itu gitu, jangan sampai lupa sama pekerjaan utama gitu. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ah, ini di slide ini portfolio gue waktu di MXGP yang atas tuh. Nah kebetulan yang atas itu pembalap dari tim Honda yang disponsori oleh Fox. Nah itu MXGP waktu di Semarang. Nah, yang kanan, yang atas itu pokoknya sesinya tuh. Nah, kalau saya boleh kasih keterangan sedikit, kenapa foto-foto motocross kita sering ngelihat bagus-bagus gitu ya. Nah ternyata di sirkuit motocross itu sudah diblok oleh media-media tertentu. Setahu saya gitu. Jadi media ini dia di spot ini, media ini di spot ini. Nah itu tidak bisa untuk tukar-tukaran tuh. Jadi dia punya hak eksklusif di spot-spot tertentu untuk mendokumentasikan action-action yang bagus dari angle itu gitu. Nah itu yang saya dapat pelajaran dari situ. Makanya mereka keren-keren fotonya, angle-nya keren-keren, ya memang spotnya memang beda dengan spot kita pada umumnya gitu. Lalu yang bawah itu off-road, perjalanan off-road lah. Nah, ini. Kalau lu sedang off-road, biasanya boro-boro mau megang kamera gitu. Bawa motor aja udah setengah mati. Gitu. Nah ini biasanya kalau kayak gini nih, ini saya jalan duluan nih dari belakang, saya jalan duluan, saya berhenti di sini, lalu saya tungguin orang lewat. Ketika dia lewat dengan speed tinggi, akhirnya jadi splash.
Nah ini efek yang saya emang pengen dapatkan gitu ketika ada becekan atau genangan air. Nah saya tahu nih bakalan dapat kayak gini gitu, makanya saya berhenti. Lalu kedua yang gambar berikutnya itu ini orang waktu enduro race ini. Nah ini dia lagi jatuh motornya, dia coba bangunin motornya dengan ekspresi yang ya kayak gitu gitu. Antara lucu sama kesian gitu gue juga. Lalu berikutnya juga sama tuh. Gitu. Nah itu dari portfolio untuk motocross seriesnya yang gue pernah liput lah. Lalu next berikutnya, slide berikutnya. Nah ini olahraga arus deras. Nah ini foto ini sebenarnya gue ambil di Toraja bulan Februari waktu gue ke sana. Nah ini motret ini juga sebenarnya kalau di Sukabumi di ya jalur-jalur Jawa Barat rata-rata ada jalan yang bisa naik motor ke pinggiran sungai, tungguin perahu lewat foto. Atau ada jembatan berhenti foto. Ini enggak, gue dayung juga ini di sini. Ini gue ngedayung juga. Jadi gue ada 2 perahu, perahu khusus dokumentasi di depan, perahu objek yang bakal difoto di belakang. Jadi kita dayung dulu sampai jauh, ada spot yang bagus, jeram yang menurut saya bagus, ya udah saya tungguin, saya foto. Nah akhirnya ini dapatnya. Oke lanjut. Nah ini salah satu spot yang pemandangannya nggak kalah kayak kita naik gunung gitu. Ini anak-anak off-road lagi nikmatin pemandangan lah. Ini pagi-pagi nih jam 5:30. Matahari udah mulai naik gitu. Oke lanjut. Nah ini juga action nih. Jadi kalau dilihat secara detail ini ya, dari tatapan mata, terus aktivitas crowdednya event enduro ini berasa gitu kerekam di sini. Gitu. Oke lanjut. Nah ini waktu perjalanan menuju Kardungla ini. Ini jalan jujur aja nih sepi sepanjang jalan. Tapi jalannya halus. Jalannya halus. Ini jadi sebenarnya kalau riding di Himalaya ini lu harus taat dengan apa ya namanya ya ketentuan yang sudah biasanya kita dapat referensi. Lu camp di sini, camp di sini. Jangan coba-coba kita mumpung masih sore kita terusin deh. Itu karena antara jarak camp berikutnya itu bisa bisa kemalaman kita di sini. Nah, kalau andaikan kemalaman di sini, selesai kita nih. Nggak ada tempat perlindungan. Nggak ada tempat makan, nggak ada tempat istirahat, nggak ada tenda. Selesai nih. Makanya di sini jalur yang bagus cuma mematikan kalau buat saya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga. Ini kalau di sana itu eh, bukan sungai nih yang dilewatin sebenarnya. Ini tapi glacier, jadi aliran salju yang mencair akhirnya membuat sebuah kayak aliran sungai. Nah, ini kita ngelewatin di sini gitu. Oke, lanjut. Nah, di sebelah sisi kiri saya ini kiri kita ini satu bangunan ini. Ini adanya di Leh Ladak. Jadi di Leh Ladak itu Pak tandus kering, tapi ada beberapa bagian yang bisa ditanami pohon ya. Mungkin ini sih sudah planning kota sih jadinya. Jadi ini pohonnya mungkin rekayasa gitu ya. Ditanam di tengah gurun tandus kayak begini. Leh Ladak itu kalau perlu diketahui, Leh Ladak itu bisa dibilang perbatasan, bukan perbatasan sih, sebenarnya masih daerah-daerah India sih, tapi hampir berbatasan dengan Pakistan dan Cina. Jadi di sini waktu saya di sini, ini daerah konflik sebenarnya, konflik antar negara gitu. Jadi waktu saya nginep di Leh Ladak, sempat satu malam internet mati karena
pemadaman listrik, ternyata usut-usut di situ lagi ada konflik, ada beberapa tentara Pakistan atau nggak tahu lah siapa gitu tewas gitu. Jadinya sempat mencekam waktu saya di sini, tapi ya syukurnya nggak ada apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini view-nya dari Leh Ladakh nih. Jadi pegunungan Himalaya, depannya ada bendera praying flag atau bendera-bendera Tibet. Ya saya ambil ini aja buat stock shoot aja. Oke, lanjut. Nah, ini waktu saya di Toraja. Jadi objek bagus itu nggak selalu matahari yang merah, langit yang senja gitu. Enggak. Kalau kita mengamati dengan secara cermat, kabut-kabut tipis-tipis ini juga bagus gitu. Karena ini kadang abai nih dari pandangan kita nih. Nah, ini gue coba dokumentasikan aja. Lumayan buat background gitu. Oke, lanjut. Nah, ini waktu saat sesi pengambilan gambar untuk produk panjat Simon ini. Ini gue bikin sesi video sebenarnya. Ini gue capture dari video nih. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini temen yang sebagai talentnya, atlet panjat. Nah, ini gue harus manjat ke atas dulu, ke atapnya, atasnya dia nih. Baru gue motret high angle biar si objek utama dengan belayer ini bisa kelihatan perbedaannya ketinggiannya gitu. Kan kadang bohong tuh. Kita pura-pura manjat padahal pendek gitu kan. Nah, ini gue membuktikan bahwa ya gue ada di atas nih karena ada belayer di bawah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini Babang Ganteng gitu. Tahu lah pastilah gitu. Nah, ini waktu motret waktu latihan di tebing Hau di kawasan Citatah. Oke, lanjut. Nah, ini kalau mau ngelihat proses pengambilan gambar di tebing ya kayak gini posisi gue nih. Ini diambil pakai drone. Jadi naik dulu, cari pengaman, ngamanin, baru ambil gambar dari atas gitu. Nah, jangan lupa, ini ada Instagram nih, Rico Lewis, di-add ya. Di-follow jangan lupa. Ya udah. Oke, ini nggak terasa ya udah 1 jam ya. Oke, gue balikin ke moderator.